Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada informasi penting ya terkait SKP1 ya. Alhamdulillah ya untuk di tahun 2023 sebagaimana jadwal yang beredar oleh Panselnas, kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya fix 2023 ya SKP1 itu di tangan ya, dan ada 100% kabar baik ya untuk V1 tanpa formasi ya. Fix tahun 2023 itu berpotensi untuk diloloskan menjadi ASN. Kenapa? Karena ada formula Bapak Ibu ya, ada formula terbaru dari Kemendikbud ya untuk menuntaskan P1 tanpa formasi seperti itu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami dan Bapak Ibu harus cermati seperti itu. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya dari judul yang kami tampilkan di layar monitor. Selamat fix 2023 ya, SKP1 di tangan. Ada kabar baik P1 tanpa formasi di seleksi P3K 2023. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwasanya judul yang kami buat itu tidak mengada-ngada Bapak Ibu ya. Di sini kami punya buktinya. Yang pertama, fix 2023 SKP1 di tangan. Buktinya apa? Ini buktinya yang pertama. Bukti yang pertama adalah ada 127.621 Bapak Ibu ya guru P1. Ini yang mendapatkan penempatan pada saat pengumuman kemarin ya. Jadi ada 127.621 ya guru P1 menunggu pengangkatan menjadi ASN. Rencananya Bapak Ibu bulan Maret ya. Jadi rencananya bulan Maret 2023 akan ada pengisian DRH dan penetapan NIP termasuk P2, P3 dan P4. Kenapa kami katakan di bulan Maret ada pengisian DRH dan penetapan NIP? Kami berdasarkan jadwal resmi yang pernah dirilis oleh Panselnas di portalnya Kemendikbud. Kalaupun ada perubahan, perubahan nantinya kami akan sampaikan pada saat ada perubahan. Tapi kita tetap berdasarkan dulu di jadwal resmi yang pernah diposting Panselnas Bapak Ibu ya di portal guru PPPK kemendikbud.co.id seperti itu ya. Jadi ini salah satu buktinya Bapak Ibu ya bahwasanya fix 2023 SKP1 di tangan. Jadi kami tidak asal bikin judul konten aja yang wow ya, tapi memang ada fakta yang kami sampaikan di dalam ya, bahwasanya ada 127.621 guru P1 itu memang menunggu pengangkatan menjadi ASN. Tidak mungkin diangkat di tahun ini, pasti di tahun depan ya. Kita berbicara di bulan Maret 2023. Dasarnya itu ada jadwal Bapak Ibu ya, ada jadwal yang pernah dikeluarkan oleh Pansel ya, Panselnas. Dan tentunya Bapak Ibu sudah lihat semua dan sudah nonton semua juga di video-video kami sebelumnya. Dan ini juga diposting di portalnya Kemendikbud ya, guru PPPK kemendikbud.co.id ya. Bapak Ibu silahkan buka saja websitenya, di situ sudah ada semua. Kemudian berikutnya yang kedua di sini Bapak Ibu ada kabar gembira ya untuk V1 tanpa formasi. Alasannya apa? Ada buktinya nggak, Min? Ada ya. Jadi di sini admin berani mengatakan bahwa kabar gembira bagi P1 tanpa formasi karena P1 tanpa formasi Bapak Ibu akan menjadi prioritas Kemendikbudristek di tahun 2023. Itu sudah berulang kali diutarakan oleh Mas Menteri Bapak Ibu ya, dan secara tersirat itu ada di paket kebijakan yang sudah direstui Bapak Jokowi. Nah, dan lagian untuk status P1 itu tetap akan dipergunakan di
di tahun depan ya, tahun 2023, dan database Bapak Ibu yang P1 ini itu sudah dikunci Bapak Ibu ya, itu sudah dikunci dan diharapkan apa yang harus kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan P1 tanpa formasi itu adalah memperbaiki dapodik ya. Jadi Bapak Ibu perbaiki dapodiknya agar bisa resume. Dapodik yang mana? Tentunya kami sudah jelaskan berulang kali beberapa waktu yang lalu bahwasanya ada beberapa data yang Bapak Ibu perlu perbaiki, Bapak Ibu perlu resume ya. Ada data ya, terutama jenis PTK, kemudian NIK Bapak Ibu itu harus terkoneksi dengan data Dukcapil dan data Dapodik seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada kabar baik ya. Nah, ini kabar baik juga ya sebenarnya bagi 46.000 ya, 941 P1 tanpa formasi di tahun 2021 dan 2022. Kenapa admin katakan 46.941 P1 tanpa formasi ini ada kabar baiknya? Karena memang sebenarnya ini pernah dibahas juga oleh Prof Nunuk Suryani ya di rakor beberapa waktu yang lalu dan di hadapan Komisi 10 DPR RI, bahwasanya yang 46.941 P1 tanpa formasi 2021 dan 2022 itu sebenarnya terdapat kebutuhan ya. Terdapat kebutuhan, dan 46.941 P1 ini sebenarnya itu sangat dibutuhkan Pemda Bapak Ibu ya, dan mapelnya itu tidak berlebih. Tapi kenapa tidak diangkat? Karena memang formasi di tahun 2022 itu sedikit, sehingga secara otomatis 46.000 ini tidak bisa diakomodir. Nah, di sini sudah ada titik terangnya Bapak Ibu. Jadi 46.941 ini memang terdapat kebutuhan. Jadi ketika Pemda nanti mengajukan formasi Bapak Ibu, maka sisa diangkat ya, sisa diangkat ASN karena masuk mapel formasi yang tersedia kebutuhan. Ini ada di pembahasan Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Kan yang 65.000 ada dua kategori, ada yang 46.941 terdapat kebutuhan dan ada yang 19.013 ini memang masuk dalam mapel gemuk Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini yang poin keempat, Kemendikbud sudah memiliki 3 paket kebijakan penuntasan guru honorer dan sudah direstui Pak Presiden, dan tentunya ini disampaikan di HGN dan HUT PGRI. Ini jelas fakta yang sangat luar biasa, dan kalau kita memperhatikan 3 paket kebijakan dari Mas Nadiem, ini sebenarnya mengarah ke P1 tanpa formasi. Ini sangat berpihak ke P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya. Nah, apalagi paket kebijakan ini sudah direstui oleh Pak Presiden Bapak Jokowi dan langsung disampaikan Mas Nadiem di Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77 di Semarang beberapa waktu yang lalu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini faktanya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini kami posting di halaman fanbase-nya Mas Menteri. Di sini dikatakan kabar gembira untuk guru pejuang P3K. Nadiem Makarim beberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Nah, di sini pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Ini tentunya salah satu solusi apabila Pemda masih tidak mengajukan formasi yang maksimal, itu kan akan menghalangi P1 untuk diangkat. Nah, solusinya ketika misalkan anggaplah Pemda tidak mengajukan formasi secara maksimal, maka nantinya formasi itu secara otomatis akan ditambah dan dilengkapi oleh pemerintah pusat dan akan menjadi solusi terbaik bagi P1 tanpa formasi. Alhamdulillah ya. Oke, dan ini sisa dieksekusi Kemendikbudristek di tahun depan Bapak Ibu. Yang kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3. Kalau kita logikakan, ketika kedua aturan ini diterapkan, ketika anggaran untuk P3K itu diatur secara spesifik, maka kemungkinan besar
tidak ada rasa was-was lagi dari Pemda untuk mengajukan formasi karena sudah ada pos anggarannya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan poin ketiga. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.